Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurice, rekan trader, di acara analis harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Desember di penghujung tahun 2023. Rekan trader, saya Maurice bersama Market selalu datang menghadirkan rekan trader untuk membawakan analis harian. Kita memberikan yang terbaik untuk rekan trader supaya rekan trader setidaknya mempunyai sedikit alasan landasan sebelum melangkah lebih maju lagi. Dalam analisa harian kita selalu ada tema-tema harian, di mana tema itu selalu melandasi, memberikan informasi untuk rekan trader untuk melakukan trading. Selain itu juga kita akan membahas tentang apa yang telah terjadi kemarin sebagai acuan untuk analisa ke hari ini. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi kemarin rekan trader. Yang terjadi kemarin kalau rekan trader lihat pada prinsipnya kemarin dolar Amerika kita mulai semakin kembali lagi dia mengalami pelemahan dan itu sangat wajar ya rekan trader, dan kita akan bahas nanti di tema kita. Untuk euro angkel saham dolar, kita lihat euro angkel saham dolar kemarin mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Saya memprediksikan di 1.10360 rupanya dia naik lebih tinggi lagi dan hari ini kemungkinan naik masih ada. Begitu juga pound sterling rekan trader, saya memprediksikan di 1.27179 dia naik lebih tinggi lagi dan kemungkinan untuk hari ini bisa lebih tinggi lagi naiknya. Sedangkan untuk gold, seperti tema saya kemarin, saya bilang bahwa gold terbang tinggi ya, setelah liburan Natal. Apa yang terjadi rekan trader? Yang terjadi adalah gold terbang tinggi di 2068. Apakah dia lebih tinggi lagi sampai 2070 seperti prediksi saya sebelum menutup tahun 2023? Kita akan lihat ya. Selanjutnya untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat USD Yen Jepang kemarin memang dia naik. Analisa saya memang kemarin naik sampai di 142. Untuk hari ini dia naik lebih tinggi lagi. Sudah berada di 142.840 dan kemungkinan untuk naik lebih tinggi lagi akan ada. Ya rekan trader ya. Demikianlah rekan trader posisi pasar yang terjadi kemarin. Dan untuk tema hari ini saya akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa rekan trader. Tema hari ini saya angkat tentang dolar berpeluang turun lebih dalam lagi. Nah ini dia. Dolar berpeluang turun lebih dalam lagi. Tema yang sangat luar biasa. Dolar berpeluang turun lebih dalam lagi. Kenapa saya angkat tema ini? Karena kita tahu bahwa setelah FOMC di mana tendensi dovish semakin kuat membuat bagaimana dolar Amerika agak sedikit mengalami pelemahan. Dan ini sangat wajar-wajar aja rekan trader. Kenapa saya angkat tema ini? Karena menurut prediksi tahun 2024 nanti kemungkinan tingkat suku bunga itu sudah tidak diperkuat lagi, ya, sudah tidak dinaikkan lagi, dan kemungkinan besar The Fed akan menurunkan tingkat suku bunga. Nah, akibat dari penurunan tingkat suku bunga ini ya kita udah tahu bahwa apabila penurunan tingkat suku bunga ini dilakukan, kemungkinan besar dolar Amerika akan mengalami pelemahan, sehingga memberikan dampak yang luar biasa untuk pertama gold, yang kedua Bitcoin. Jadi sekali lagi saya bilang untuk tahun 2024 adalah masa yang aman atau masa yang nyaman untuk berinvestasi di emas dan Bitcoin. Saya memprediksikan Bitcoin itu udah bisa sampai ke 40, hari ini 43 ya. Saya memprediksikan bisa sampai ke 70.000 tahun depan. Nanti kita akan bahas hari ini. Saya akan membahas tentang prediksi Bitcoin tahun 2024. Nah, kembali kita ke dolar. Dolar berpeluang turun lebih dalam lagi. Kenapa saya ambil tema ini? Karena rekan trader ya, di salah satu berita yang saya baca hari ini ada salah satu statement yang dikeluarkan oleh salah satu gubernur Central Bank Amerika ya. Nah, ini saya baca dulu. Nah ini. Mantan Presiden Federal Reserve Dallas, Robert Kaplan. Ya, dia mengatakan pada hari Selasa kemarin bahwa dia memperkirakan bahwa Bank Sentral akan segera menurunkan suku bunga untuk menghindari resiko
perekonomian Amerika dalam resesi. Nah, ini dia mengatakan bahwa si Robert ini ya, Robert David Chaniago, seperti film Dono. Robert ya, si Robert ini dia bilang bahwa salah satu alasan kita terjerumus dalam masalah inflasi ini adalah karena The Fed bersikap terlalu akomodatif dalam jangka waktu yang terlalu lama. Bahkan ketika perekonomian sedang membaik, dan saya rasa mereka tidak ingin membuat kesalahan yang sama di sisi lain, di mana The Fed tetap bersikap terlalu membatasi. Nah, ini dia. Statement yang dikeluarkan oleh Dallas Robert Kaplan, artinya dia bukan mengkritik sih sebenarnya, dia memberikan tanggapan terhadap bagaimana kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan untuk menekan inflasi, tapi di satu sisi yang harusnya harus diturunkan, tapi The Fed ini terlalu wait and see dan hati-hati, ya. Wait and see dan hati-hati. Sehingga menurut si Robert Kaplan ini mengatakan bahwa ini sangat tidak baik untuk perekonomian Amerika ke depan. Oleh karena itu si Robert ini memprediksikan bahwa suku bunga kemungkinan akan tapi suku bunga kemungkinan akan diturunkan oleh The Fed untuk menghindari resiko terjadinya resesi. Ya, ini menurut prediksi salah satu pejabat The Fed ya, mantan pejabat gubernur sentral, mantan presiden federal ya, bagian Dallas, Robert Kaplan. Nah, dia juga mengatakan bahwa ketika perekonomian dan inflasi melemah, mereka juga tidak ingin melakukan kesalahan yang sebaliknya. Nah, dari sini artinya si Robert ini memberikan sebuah kritikan, tapi kritikan membangun. Dalam hal gini, dia juga tidak ingin perekonomian Amerika goyang, apalagi masuk dalam resesi. Tapi dia menyatakan bahwa Gubernur Sentral Bank Amerika, dalam hal ini The Fed, terlalu sangat hati-hati, ya, terlalu sangat hati-hati, atau kalau bahasa kerennya, kalau saya bilang sih terlalu moderat dalam hal ini. Ya. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa kemungkinan untuk tahun depan tingkat suku bunga ini akan diturunkan sehingga menghindari Amerika dari resesi yang berkepanjangan. Dari sini kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa apabila tingkat suku bunga diturunkan, artinya kemungkinan besar dolar Amerika akan semakin agak ditekan ya. Jadi presisi balance ya di sini sengaja dilakukan supaya menyeimbangkan perekonomian Amerika. Oleh karena itu, dengan adanya penurunan tingkat suku bunga, kemungkinan besar dolar Amerika akan sedikit tertekan, sehingga memberikan peluang buat pasangan mata uang lainnya yang mempunyai korelasi dengan dengan dolar mengalami penguatan, apalagi emas. Oleh karena itu saya bilang bahwa tahun 2024 adalah tahun kebangkitan emas, tahun kebangkitan Bitcoin, dan kita akan lihat pada tahun 2024. Tapi sebelumnya kita akan menutup tahun 2023 ini, dan saya selalu bilang bahwa tahun 2023 ini merupakan pijakan untuk kita masuk tahun 2024 yang lebih luar biasa lagi. Oke rekan trader, demikianlah judul tema harian kita pada hari ini, dan sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal. Untuk analisa teknikal seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita akan masuk awal dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia wait and see, walaupun di permulaan ini dia agak sedikit mengalami pelemahan, tapi pergerakan mulai terjadi dan kemungkinan dia akan mengalami penguatan. Dan oleh karena itu saya bisa bilang bahwa memang secara teknikal dia mengalami bearish hari ini ya. Tapi kalau saya, dalam persepsi saya bilang hati-hati bahwa kemungkinan besar dia ini akan bisa naik. Dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan mencoba naik sampai nilai paling tertinggi menurut analisa saya itu di seputaran sini ya. Nah,
101.212. Tapi hati-hati juga, pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke 101.096. Nah, ini dia ya. Ini dia. Ini adalah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Selanjutnya untuk euro uncle sum dolar, kita lihat rekan trader pergerakan dari euro uncle sum dolar. Untuk euro uncle sum dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa euro uncle sum dolar hari ini dia melanjutkan kenaikan yang terjadi walaupun ada tendensi pelemahan. Tapi saya bisa bilang bahwa tendensi penguatan masih bisa saja terjadi, dan menurut analisa saya dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di seputaran sini ya. Nah, 1.10591, tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke selera yang paling awal di seputaran 1.10235 di sini. Di sini ya. Jadi pola pergerakannya dari 1.10235 sampai 1.10591. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat di sini pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling, pada prinsipnya dia ingin melanjutkan kenaikan yang terjadi. Dan saya masih tetap bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level paling tertinggi di seputaran 1.27475. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia turun sampai level 1.27029. Nah, di sini. Ya, ini adalah arah pergerakan yang terjadi. Oleh karena itu tetap hati-hati rekan trader. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan seksama arah pergerakan gold. Untuk gold rekan trader bisa lihat di sini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada gold, pada prinsipnya gold masih punya peluang naik. Menurut analisa saya, gold ini menurut saya ini masih punya peluang naik ya, minimal dia itu akan naik sampai ke 2072. Itu luar biasa banget. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan bisa membuat dia turun sampai level yang paling terendah itu di seputaran 2061. Oleh karena itu saya bisa mengambil sebuah analisa bahwa dari 2061 di sini 0.52 sampai 2072.90 adalah nilai yang bisa dicapai oleh gold hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang kita lihat bersama bahwa USD Yen Jepang mempunyai peluang yang sangat luar biasa untuk mengalami penguatan. Dan saya bisa lihat bahwa tendensi penguatan sangat kuat. Dia kemungkinan besar bisa sampai di level paling tertinggi di seputaran 143.088. Dan apabila terjadi pelemahan, dia akan coba turun ke level yang paling terendah di seputaran 142.365 di sini ya rekan trader ya. Nah, menurut analisa saya di sini sampai di daerah sini. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa teknikal. Dan sekarang sebelum saya mau mengundurkan diri untuk hari ini, kalender ekonomi yang versi besar tidak terlalu ada, nanti besok mulai pergerakan. Ya. Saya mau bilang bahwa rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan, bergabunglah bersama Amarket. Ini adalah website resmi Amarket. Kita juga punya YouTube. Subscribe channel YouTube kami yang ada di video bawah ini di deskripsi. Subscribe juga, follow juga TikTok kami, follow juga Instagram kami, follow juga Telegram kami. Semuanya informasi lengkap, jelas, terpercaya, dan terakurat. Ada semuanya. Oke rekan trader. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.